kalau perlu undang-undang pun harus mengikuti kemajuan peradaban. Pak, inovasi yang sekarang Bapak lihat di birokrat kita, di dinas-dinas, itu sudah maksimal atau belum sih, Belum. Pak? Belum. Tapi jawabannya juga bukan mutasi. Oh enggak. Yes, ya enggak. Saya mau batasi itu. Iya. Kira-kira apa, Pak, yang bisa dilakukan? Saya percaya pada sistem yang bergerak lah gitu ya. Seperti misalnya kemarin kan baru dilantik Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bangka Belitung. Saya berharap banyak dengan pelantikan itu sebagai pemicu bahwa dalam menjalankan birokrasi ini kita harus menggunakan teknologi ini sebagai alat utama. Ya. Sekarang kan kita masih, buat saya, setengah hati, kalau tidak sepertiga hati. Kita mau digital, tapi tanda tangan basah masih disyaratkan. Tanda tangan basah tidak cukup 1, minimal 2, sering-sering 3. Saya bilang, kalau dunia digital ini kita pandang dengan cara ini namanya digital rasa analog. Gitu. Digital rasa analog. Saya bilang, kenapa sih harus rangkap 3? Ya Pak, 1 untuk arsip. Saya bilang, arsipnya kan bisa di-scan aja. Karena kalau 3 berarti kita membuang 3 lembar kertas yang dalam konotasi ramah lingkungan ini nggak sesuai. Gitu. Ya. Yang lain, waktu saya dong, kan tanda tangannya banyak suratnya. Kalau 1 tanda tangan itu anggaplah 3 detik, jadi 10 detik, 9 detik, gitu. Saya meluangkan waktu untuk sebuah dokumen yang sama. Cara pandang ini menurut saya harus kita ubah. Bahkan kalau perlu, undang-undang pun harus mengikuti kemajuan peradaban ini. Ya. Yang saya masih belum punya jawaban itu, misalnya tentang transaksi keuangan lah gitu ya. Kan katanya kalau tanda tangan bahwa saya terima uang harus pakai tanda tangan basah. Itu mungkin ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Tapi ketika kita terbiasa dengan transfer melalui ATM, transfer melalui mobile banking, kita nggak tanya-tanya tuh tentang ini sah atau nggak sah gitu ya. Nah, sekali lagi jangan setengah hati, namun karena apapun para birokrat ini sering juga mengalami masalah hukum akibat hal-hal seperti ini, baiknya penerapan teknologi ini memang harus dibarengi dengan perubahan regulasi. Nah, akselerasi inovasi seperti inilah yang saya harapkan. Kalau ini sih sistem yang harus jalan, bukan orang per orang. Kalau ke depan ya, kalau kita udah jalan sistem semua ini, pejabatnya dalam tanda petik bisa nggak penting siapa yang duduk di situ, selama sistemnya jalan dia gitu. Siapapun orangnya menjadi nggak penting. Kalau sistemnya sudah jalan. Harus bisa ya itu. Harus bisa. Memang dia perlu memberi standar minimal lah ya, misalnya tidak gaptek gitu ya, harus bisa gitu.